Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, tonton hingga akhir agar tidak sesat. Cerita misteri alam gaib. Pagi belumlah terang, lereng Gunung Putri masih diselimuti kabut tebal, dingin masih menusuk tulang. Di lereng gunung sebelah selatan, nampak berjejer kobong pondokan santri tak teratur. Sayup terdengar suara wirid para santri di bagian tengah pondokan, rumah bambu yang tak sederhana, dinding yang dianyam dari bambu dengan rapi. Juga alas hamparan dari bambu yang dipukul hingga pecah, kemudian dihamparkan dengan rapi, sehingga kalau diinjak kaki akan terdengar bunyi derit bambu yang khas. Nampak para santri yang jumlahnya 15 orang duduk melingkar khusyuk dalam wiridnya. Sang kiai yang juga ada dalam lingkaran juga duduk bersila, orang tak akan menyangka mana kiai mana murid. Sebab semua sama, hanya ketika sang kiai mengangkat tangannya dan wirid semuanya berhenti. Kemudian sang kiai menyuruh wirid yang lain, santri pun melanjutkan. Orang tak akan menyangka yang disebut kiai ini seorang remaja, kira-kira umurnya 12 tahun, kulitnya putih bersih, dengan wajah biasa, namun memancarkan wibawa yang tiada taranya. Presiden sekalipun akan dibuat tunduk bila berdiri di hadapannya. Di sebelah rumah sang kiai ada rumah bambu lagi yang lumayan besar, dindingnya dari kerai, yaitu bambu yang disisik halus kecil-kecil kemudian disusun rapi dengan tambang, sehingga bisa dibuka tutup dengan digulung. Dalamnya juga beralaskan bambu seperti di rumah kiai. Nampak banyak orang lelaki tiduran dengan nyenyak. Mereka ada sekitar 20 orang, kesemuanya lelaki. Karena tempat para tamu perempuan ada tempatnya sendiri. Para tamu ini bukanlah orang yang biasa-biasa. Seperti Pak Udin, yang seorang tentara yang punya kedudukan di Angkatan Udara. Pak Yusuf yang seorang jaksa dari Jakarta, juga ada para pemilik perusahaan raksasa di Indonesia. Ada lagi yang aku tidak tahu, kata temanku 2 orang menteri, seorang duta besar, juga ada artis, tukang cukur rambut, tukang es keliling dan lain-lain. Semua tidur sama kedudukannya. Siapakah sebenarnya sang kiai? Aku pun tak tahu pasti. Yang ku tahu lelaki muda usia itu, sering dipanggil Kiai Lentik, dari ayahnya nasabnya sampai Sunan Gunung Jati, dari ibunya sampai ke Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Kiai yang tuturnya lembut berkasih sayang kepada siapa saja. Pagi itu seperti biasa, Mbok Titing, janda tua penjual sarapan pagi nasi uduk lewat di depan rumah kiai. Umur tua dan tubuh yang mulai bongkok ditambah rinjing di punggungnya yang penuh dengan nasi uduk bungkus diikat dengan selendang, tangan kanannya menjinjing tas kerawangan berisi lauk pauk. Seperti biasa pula, nenek tua itu berhenti di depan pintu kiai sambil menawarkan dagangannya. Sekalipun dia tahu bahwa Kiai Lentik tiap hari puasa, nenek itu hanya menunggu kiai menjawab teriakannya menawarkan dagangannya, "Meser Kiai, ndak bogah duit mbok." Dan cuma itu jawaban kiai, sudah membuat girang bukan main, dan segera berlalu, tersenyum bahagia dan tak sampai setengah jam dagangannya sudah habis ludes dibeli orang. Nenek itu sangat murung, apabila dia menawarkan dagangannya di depan pintu kiai, tapi kiai ternyata pergi. Itu baginya berarti perjuangan seharian menawarkan dagangan, dan itu pun belum tentu habis. Itulah tiap pagi yang terjadi di Pondok Pacung, lereng Gunung Putri. Masih banyak kejadian yang kadang tak masuk di akal di balik kesederhanaan sang kiai. Waktu maghrib itu, santri yang menjalankan puasa, telah selesai berbuka dengan singkong rebus dan air putih. Seperti biasa juga kiai ikut berbuka dengan kami dengan beralaskan daun pisang singkong yang sudah masak dituang di atas daun pisang dan dinikmati bersama-sama sambil jongkok. Tak ada yang istimewa,
tak ada pecel lele Lamongan, rendang Padang, soto Madura, soto babat bahkan nasi pun tak ada. Tapi tak pernah kami peduli, itu hanya makan, lebih baik makan apa adanya tapi untuk beribadah, daripada makan yang enak-enak ujung-ujungnya untuk berbuat maksiat. Setelah makan kami mengelilingi toples yang berisi tembakau, itu barang berharga kami, tembakau oleh-oleh dari Lukman yang pulang dari ngejalani ngedan, kami semua mengalami, yaitu pergi tanpa bekal, menyerahkan diri di kehendak Allah, pakaian compang camping, sambil terus di hati mengingat Allah, berjalan kemanapun kaki melangkah, tanpa tujuan kecuali Allah, kalau lapar tak boleh meminta pada siapapun kecuali Allah, kadang mencari makan dari mengorek sampah, tidur kadang di hutan, sawah juga kuburan. Nah, pada waktu itu setiap ada yang ngejalani, santri pada memesan utis yaitu puntung rokok, di jalan, dikumpulkan sampai satu kresek nanti dibawa pulang, sampai di pondok dibuka satu-satu dipisahkan tembakau dan kertas rokoknya. Aku mengambil kertas koran lalu membuat lintingan, dari korek kapuk kunyalakan kuhisap dalam dan asap pun bergumpal-gumpal keluar dari hidung dan mulutku. Kadang kutiupkan asap sambil asap mengepul dari tembakau dan bau kertas koran yang terbakar. Aku menengadah, sambil meresapi asap keluar dari mulutku, seakan suatu kenikmatan tiada taraf. Santri yang lain juga sepertiku. Saat aku menengadahkan wajah entah untuk yang keberapa kali, kulihat melayang bayangan hitam di antara pohon kelapa yang banyak bertebaran. Aku kaget sekali, jelas bayangan itu manusia yang melayang tak terlalu cepat, karena saat petang maka bayangan itu kelihatan hitam. Bayangan itu melintasi pohon jengkol di dekat dapur sebelah kanan rumah Kiai, lalu melayang dengan indah turun di depan rumah Kiai. Kami segera memburu ke arah orang itu, yang sejak tadi kami ribut menebak-nebak apa sebenarnya. Deg-degan kami menghampiri, ternyata bayangan yang terbang itu seorang wanita tua, rambutnya semua memutih, dia terbang menggunakan sajadah, jelas bahwa ilmu meringankan tubuhnya teramat tinggi, yang mungkin kalau sekarang kami tidak melihat dengan mata kepala kami sendiri, tentu kami akan menyangka ilmu seperti itu hanya ada di cerita silat, atau film di televisi, arahan imajinasi. Kami semua melongo melihat perempuan itu melipat sajadah yang tadi digunakan untuk terbang. Aku teringat kisah Aladin, tapi ini nyata, perempuan tua tinggi kurus, berpakaian putih kusam ringkas membentak, di mana Kiai lentik, aku ingin mengadu ilmu. Nyai siapa? Kataku menguasai keterkejutan. Ah mana Kiai lentik? Hai Kiai keluar, katanya, karena menantang-nantang dan sama sekali tak memperdulikan kata-kataku. Aku pun segera bergegas menghadap Kiai, yang aku yakini tengah berada di musola menunggu sholat berjamaah. Aku khawatir perempuan tua itu ilmunya teramat tinggi, bagaimana nanti Kiai menghadapinya. Setahuku Kiai tak punya ilmu kanuragan, juga tak pernah mengajarkan kanuragan, tapi memang kalau dipikir-pikir aneh juga, kami para santri, tak pernah dilatih kanuragan, ilmu silat apapun kami tak tahu, karena memang di pesantren Pacung ini kami hanya diajar bagaimana mendekatkan diri pada Allah, bukan lewat teori tapi praktek, bagaimana bertawakal, syukur, khauf, rojak, dan bagaimana membersihkan hati dari segala sifat yang menjadi penyakit hati. Tapi para penduduk sekitar juga para tamu yang datang, selalu berkeyakinan kalau pesantren ini adalah pesantren kanuragan, yang muridnya sakti-sakti kebal senjata, bisa terbang dan cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Aku masih takut bagaimana jadinya kalau Kiai bertarung dengan nenek sakti ini. Selama ini yang aku tahu Kiai sangat menguasai ilmu pengobatan, sakit apapun, dari sakit gila, sakit luar, penyakit dalam, sampai penyakit kena santet, kena guna-guna kena jin, kena narkoba, semua bisa disembuhkan. Orang pengen jadi lurah, camat, bupati, gubernur, sampai mau jadi presiden larinya ke Kiai, dan Kiai hanya mendoakan saja. Tapi kalau ilmu kanuragan, aji kesaktian, aku tak tahu.
aku jadi ingat ada seorang tentara mau dikirim menjadi pasukan. Pasukan penjaga perdamaian di Kuwait namanya Iqbal. Dia datang dengan tamu yang lain mau meminta syariat ilmu kekebalan. Dia ngantri dengan tamu yang lain lalu menghadap Kiai. Pas giliran si Iqbal, Kiai bicara sebelum Iqbal ngomong. Begitulah Kiai selalu tahu maksud kedatangan orang sebelum orang itu menyampaikan maksudnya. Bahkan tahu hari, tanggal, tahun kelahiran serta siapa bapak ibunya. Bahkan orang itu habis melakukan maksiat apa Kiai pun tahu, dan kadang diucapkan Kiai tanpa tedeng aling-aling. Begitu saja mengalir, aku jadi ingat waktu aku pertama kali datang ke tempat Kiai. Kiai mengupas aku habis-habisan tentang pacar-pacarku. Apa yang kulakukan dengan si Hani, dengan Umi, dengan si Dia, dengan si Fatih, Dina, semua disebutkan satu-satu oleh Kiai plus nama orang tua gadis itu. Jelas membuatku jengah, malu dan aku yang sebelumnya datang ke pesantren ini karena bekerja yaitu membuat kaligrafi dari semen, akhirnya memutuskan untuk mondok dan belajar ilmu dari Kiai. Bersambung. Jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe. Misteri Official. Tunggu part 2-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.